Halo, halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Anda semua? Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat. Senang sekali, saya Hersunu Arif. Dan saya Agi Beta kembali mengunjungi Anda hari ini. Senang sekali ya Mas Hersu, kita dapat bersua lagi dalam keadaan sehat walafiat. Ya, itu penting. Ya kan? Apa saja isu-isu nih Mas Hersu nih? Nah, kita ajak ngobrol Anda semua di dapur redaksi FNN, kan paling enak nih kalau pagi-pagi sambil ngopi, sambil ngobrol gitu tentang situasi yang terjadi. Dan ini saya kira soal perkembangan ini, Mbak, perkembangan COVID yang terbaru ya, varian baru Omicron ya. Ini ke saya ingetnya unicorn aja kalau di apa kaitannya. Ya, agak unik juga ini ya namanya, betul. Ya, unicorn. Kalau unicorn itu saya mengingatkan dulu ada orang yang berjanji mau banyak membentuk unicorn di Indonesia. Saya lupa, ada sih orangnya ada gitu, terus sekarang ada unicorn. Ini sangat serius karena ini WHO sudah menyampaikan peringatan, kemudian juga Moderna ini ya, CEO-nya Moderna sudah mengingat bahwa vaksin-vaksin yang ada sekarang tidak akan mampu untuk mengatasi varian baru ini, dan diperkirakan epidemiolog juga sudah menyatakan bahwa kemungkinan besar itu varian baru itu sudah ada di Indonesia. Itu hal yang saya kira sangat serius, apalagi kemudian sejak pernyataan dari CEO Moderna itu kan kemudian saham-saham di berbagai negara berjatuhan, dan yang mesti ini ada warning bahwa kemungkinan kita akan mengalami dunia ya akan mengalami tekanan baru lagi dari sisi ekonomi. Jadi ini sangat serius ya. Kita ini belum sempat bangkit sebenarnya gitu, tiba-tiba muncul case baru yang saya kira ini bisa membuat kita tenggelam lagi. Ya, dan ini dapat memicu konflik lagi di tingkat nasional kita ya Mas Hersu, karena APBN kita babak belur, terus kemudian berbagai dana dipangkas, terus kemudian berbagai anggaran dipangkas, dan kita tahu kemarin MPR yang diwakili oleh Fadil Muhammad sebagai wakil ketua MPR meminta agar Presiden memecat Menteri Keuangan Sri Mulyani gara-gara anggaran untuk MPR dipangkas, yaitu dengan alasan bahwa yang sebelumnya pimpinan MPR ada 5 saja tidak dipangkas, ini sekarang pimpinan MPR ada 10 dan dana sosialisasi 4 pilar itu dipangkas. Itu kan sudah konflik kembali gitu. MPR loh ini meminta Menkyu dipecat, dan itu sepertinya dengan agak emosional begitu setelah mereka melakukan rapat pimpinan kemarin. Nah, bagaimana menurut Mas Hersu? Apakah kita siap dari segi ekonomi menghadapi ini kalau seandainya ini menjadi gelombang wabah yang ketiga? Ya, ini yang saya kira sangat serius karena selama ini kan sebenarnya kita mesti proporsional melihat persoalan ekonomi kita ini. Kan selalu yang dijadikan alasan bahwa ekonomi kita itu babak belur karena COVID. Ya, COVID itu memang menekan ekonomi Indonesia lebih dalam. Tapi sebenarnya sebelum COVID pun ekonomi kita sudah babak belur. Makanya saya sering dalam berbagai kesempatan, saya kira di mana-mana COVID itu di seluruh dunia itu menimbulkan penderitaan bagi rakyat di sebuah negara. Tapi di Indonesia agak berbeda. Di Indonesia itu bukan hanya COVID bukan hanya rakyat yang menderita, tetapi COVID-nya ikut menderita. Karena dia jadi korban juga. Jadi dia jadi kambing hitam. Menjadi korban gibah juga ya, kasihan juga sih COVID ini menjadi alasan gitu. Iya. Kan dia sialan bener gua nih, ngelawan Indonesia ini berat memang katanya. Di mana-mana mereka itu khawatir dengan kita, di sini kita malah jadi kambing hitam gitu, yang kita disalah-salahin karena ekonomi kita. Nah, ini saya kira dalam kasus dengan MPR nanti bisa aja Bu Sri Mulyani mendapat dalih baru. Kita sekarang kalau cuma sosialisasi 4 pilar itu kan nggak terlalu signifikan dalam situasi sekarang. Yang paling penting sekarang penanganan COVID. Kan gitu, ini nanti bisa jadi dalih Bu Sri Mulyani ya gitu. Dan dan dalih untuk berhutang lagi ini tampaknya. Tapi kan persoalannya untuk berhutang, mencari hutangan baru itu juga tidak sederhana. Karena apa? Karena seluruh dunia kan tertekan, dan saya kira lembaga-lembaga multilateral gitu
juga mengalami persoalan yang sama ya. Kalau bilateral saya kira mungkin udah sangat berat karena kita tahu yang sekarang ini paling diandalkan Indonesia itu adalah Cina. Dan pada waktu itu kita kan dengar pernyataan dari Presiden Jokowi, kemudian dari Pak Luhut yang mengingatkan bahwa ekonomi Cina itu mengalami stagnasi. Dan saya kira ini kalau kemudian diakui bahwa kita sangat bergantung pada Cina, itu kan disebutkan oleh Pak Luhut. Nah, kalau ekonomi Cina saja yang mengalami stagnasi, itu kan dampaknya bisa sangat serius bagi dunia. Ini kan dia pasar besar ya, Mbak, pasar besar dunia. Yeah. Ini giant, ini raksasa gitu. Nah, kalau ada raksasa yang tumbang itu dampaknya kan bisa sampai kemana-mana ke seluruh dunia. Jadi menurut saya kita mesti bersiap-siap menghadapi situasi ini karena kita sebenarnya belum bangkit. Misalnya Bali ya Mbak ya, gimana tuh ceritanya? Ya kan Bali itu lagi berharap dengan situasi yang mulai mereda, pariwisata pulih, tapi dengan varian baru ini, gitu. Katakanlah kalau toh belum masuk Indonesia, tapi ketika semua negara memperketat penerbangan, perjalanan ke dunia juga dampaknya sangat serius. Ya pasti itu Mas Hersu. Bali ini kan devisa mengalir sangat deras ya ke sana ya. Dan kemudian dia juga menjadi daerah tujuan wisata utama di Indonesia. Kita tahu setelah dibuka pertengahan Oktober untuk 19 negara yang untuk penerbangan dibuka langsung untuk ke Bali itu, Presiden Jokowi tetap mendapatkan petisi begitu ya dari Forum Bali Bangkit FBB begitu. Mereka menginginkan agar lebih dilonggarkan lagi, yaitu misalnya meski sudah ada penerbangan ke Bali diperbolehkan, tapi itu diperbolehkannya adalah penerbangan langsung gitu. Padahal dari segi jarak dan kemudian wisatawan dari Eropa, dari Jepang apa dan sebagainya, mungkin Australia tidak masalah untuk penerbangan langsung, tapi dari tempat lain itu biasanya adalah dengan transit begitu, dan itu sehingga walaupun sudah dibuka penerbangan tetap saja kata mereka itu tidak memberikan efek gitu. Begitu juga dengan karantina karena Thailand, terus kemudian Kamboja, Maldives yang menjadi saingan utama pariwisata kita itu sudah tidak memberlakukan karantina begitu, atau melakukan karantina pulau. Karantina pulau artinya bukan karantina kamar di hotel ya, tapi sepanjang mereka tidak keluar dari pulau itu. Nah, itu yang menyebabkan pariwisata di sana bangkit. Nah, di kita masih belum bisa begitu karena ya memang agak sulit itu diterapkan ya asas keadilan. Di kita aja tidak berjalan gitu. Kalau pemerintah boleh begini, masyarakat tidak boleh begini begitu. Dan masih banyak hal-hal lain yang memang harus diperbaiki. Ini COVID ini betul-betul membuka mata kita bahwa segi hukum kita tidak banyak yang tidak berjalan, sosial, terus kemudian juga penyebaran dana, dan kemudian juga kita tahu ada korupsi bansos, itu aspek yang sangat mendasar sekali. Mungkin dengan adanya kita akan misalnya seluruh dunia ini kan waspada bahwa akan ada wabah baru, ini menjadi Omikron, menjadi wabah baru. Bagaimana dengan kita gitu? Apakah kita harusnya membahas bahwa koruptor seperti Mas Hersu yang lalu-lalu selalu bilang bahwa korupsi di saat pandemi itu sangat-sangat buruk gitu, sangat-sangat tidak manusiawi. Apakah kemudian koruptor ini memang nanti akan diberlakukan hukuman mati dan sebagainya supaya ada efek seperti itu gitu. Kalau tidak ini akan berulang terus begitu. Begitu Mas Hersu. Iya, yang problem pada kita itu adalah public distrust ya. Kepercayaan publik terhadap pemerintah itu sudah sangat rendah, dan katakanlah kalau toh betul pemerintah bekerja dengan baik pun itu publik menangkapnya dengan berbeda. Nah, tetapi ternyata realitasnya enggak, publik misalnya disuguhi juga dengan beberapa fakta perilaku dari para pejabat termasuk Presiden Jokowi sendiri itu kan tidak menunjukkan hal semacam itu. Kemarin misalnya sekarang ini sedang viral nih video Presiden Jokowi berkunjung kemana nih, Trenggalek atau Trenggalek ya di Jawa Timur. Trenggalek betul Jawa Timur ya. Ini daerah Mataraman ini kalau untuk Jawa Timur ya. Beliau lagi-lagi membuat kerumunan massa dan kemudian beliau sepertinya kesan memang selalu sangat menikmati gitu ya setiap kali sambut massa yang luar biasa, dan kemudian bagi-bagi lempar-lempar kaos kali ini di Trenggalek. Ini kan juga bagaimana kemudian mereka di satu sisi pemerintah melarang
reuni 212 misalnya gitu. Dan tapi di satu sisi Presiden sendiri masih terus juga membuat kerumunan. Ini kan yang hal-hal yang tidak konsisten semacam ini kan membuat publik semakin rendah kepercayaan pada pemerintah. Kedua, saya juga agak menarik juga ini di media sosial, saya mengamati saya nggak tahu di mana ini peristiwanya, Presiden Jokowi itu sedang memborong sepatu ini bersama dengan Menteri PUPR gitu ya. Dan itu, nah kata-katanya itu di situ itu karena memilih katanya itu sepatunya itu bisa untuk membalap. Oh kita Pak membalap di mana Mandalika. Nah ini kan saya tahu bahwa maksudnya Presiden Jokowi ini untuk menghidupkan kembali UMKM gitu, karena ini sepatu ini produk lokal, which-nya bagus. Tapi kemudian dengan kata-kata mau ngajak Menteri PU balapan, itu kan kesan yang sampai pada publik tidak ada sense of crisis gitu ya. Nah, yang begini-begini ini menurut saya berat dan kemudian apalagi faktanya kan kemarin pemerintah kita itu termasuk salah satu negara yang dianggap penanganan COVID-nya buruk. Tapi kemudian kok yang dilelah kita ini selalu mendapat berkah gitu, tiba-tiba COVID seolah menghilang begitu saja, padahal korbannya yang tertular cukup banyak ya Mbak ya, sampai berapa terakhir 4,6 atau ya 4,26 ya, 4,26 juta, 4.260 ribuan ya. Yang meninggal berapa Mbak? 140 berapa? 140 ribuan ya Mas Irsu. 140 ribuan ya, dan masih banyak terus kematian masih terus ada ya, walaupun tidak masif. Kemarin ada satu pengamat musik ya, wartawan musik yang Mas Ben Sleo ya, dari majalah apa, majalah Aktuel kalau saya kenalnya dulu, zaman saya ya, zaman zaman kita. Senior kita ya beliau itu. Tahun 70-an ini wartawan majalah Aktuel dulu. Ingat ya, anak-anak sekarang masih nggak kenal, dulu kita senang banget tuh masang poster penyanyi-penyanyi yang dikasih biasanya di halaman tengah majalah Aktuel gitu, dia tempel di kamar ini. Ini kita ngomongin wartawan jadul nih. Beliau itu ensiklopedia berjalan untuk musik terutama ya, dan beberapa bidang seni lainnya, dan wafat karena COVID gitu, sekeluarga katanya kena COVID dan beliau wafat dalam usia berapa ya, 60-an, 69 atau berapa gitu. Ya, kita ikut di komplek saya juga sudah, yang tadinya sudah tidak ada penularan COVID, ini ada kabar baru, satu keluarga terkena COVID lagi. Jadi saya kira bagaimanapun kita tetap ingin di tengah bahwa soal Anda tidak percaya distrust pada penanganan COVID oleh pemerintah itu persoalan yang berbeda. Tetapi saya mesti mengingatkan jangan terlalu juga percaya dengan teori konspirasi yang macam-macam gitu, yang menganggap bahwa COVID itu tidak ada. Saya tahu nih banyak di antara teman-teman kita dekat kita sendiri juga masih selalu menafikan gitu, mendinai bahwa tidak ada COVID. Nah nanti mereka ini mungkin baru akan mengakui kalau ada COVID setelah ada keluarganya atau orang terdekatnya kena COVID, baru mereka menyadari. Saya kira perilaku anti anti science ini menurut saya juga berbahaya. Walaupun kita tahu itu bukan dominasi warga Indonesia, di negara-negara lain, bahkan di Eropa juga banyak terjadi. Protes keras sekali ya Mas Irsu, di Amerika dan juga di Eropa banyak sekali dan masih berlangsung sampai sekarang protes anti vaksin ini. Dan karena mereka adalah negara demokrasi yang memang menjalankan demokrasi, sehingga protes itu ya terus saja berlangsung gitu. Tidak mungkin kalau seandainya di sini protes itu menyebabkan kerumunan gitu ya, sementara di sana ya otomatis mereka tidak percaya vaksin, juga tidak percaya akan adanya kerumunan gitu. Tapi memang betul kita harus waspada, karena kata pakar gitu, dan kemudian hasil penelitian di Afrika Selatan juga mengatakan bahwa ini gejalanya kan sumir ya. Jadi gejalanya hanya kelelahan yang hebat, terus kemudian jantung berdetak lebih cepat, dan anosmia juga tidak terjadi. Kalau sebelumnya kan orang begitu tidak bisa mencium gitu, penciumannya turun drastis, tidak bisa mencium minyak wangi dan sebagainya, kemudian sudah dapat mengasosiasikan dirinya, wah mungkin nih terkena COVID nih, sehingga dia langsung tes gitu. Kalau ini kan tidak bisa. Kita yang lelah bekerja pun juga kadang merasakan kelelahan gitu, apalagi pada usia tertentu ya, seperti saya misalnya berdetak cepat pun, misalnya naik tangga saya sudah berdetak cepat gitu, sehingga
kadang ada sesuatu yang sangat hektik gitu juga kita sudah lelah dan bergerak cepat gitu. Dan tidak katanya juga tidak disertai dengan demam yang tinggi dan sebagainya. Nah, ini yang harus kita waspadai ini Mas Hersu, karena katanya Omikron ini ada 50 mutasi gen gitu di dalamnya, yang dimana dari 50 itu sebelumnya menyebar di berbagai varian begitu. Jadi misalnya satu varian ada 5 mutasi gen, varian yang lain ada 3. Nah, ini mengumpul jadi satu, di situ ada 50 mutasi gen dari berbagai varian dan ditambah 3 mutasi baru yang betul-betul hanya terdapat di varian Omikron ini. Nah, apakah itu memang betul demikian? Hasil penelitiannya sejauh ini masih demikian gitu. Dan ini harus menimbulkan kewaspadaan. Oh ya Mas Hersu, saya baca tadi bahwa kemarin di Singapura, sebelumnya kita sudah tahu ada di Hong Kong, ada di Australia, Mas Hersu ya, yang paling dekat dengan kita, dan wisatawan dari mereka itu banyak masuk ke kita, dan juga warga kita suka pulang balik ya ke negara-negara tersebut. Nah, kemarin terdeteksi di Singapura sudah ada 2 warga Afrika Selatan yang masuk Singapura dan terdeteksi mereka membawa virus jenis varian baru ini. Ini artinya sudah sangat dekat sekali Mas Hersu ini. Mungkin seperti bulan Februari tahun 2020 yang lalu begitu kalau kita tidak waspada. Ya, dan kan epidemiolog kita juga sudah mengingatkan kemungkinan besar sudah masuk di Indonesia ya, karena kan arus orang dari Afrika itu juga cukup tinggi kan di Indonesia, bahkan di sini banyak komunitas Afrika yang di beberapa tempat di Jakarta terutama itu banyak sekali. Jadi apapun saya kira kita tetap waspada menjelang Natal dan Tahun Baru ini, di mana orang mungkin tadinya berharap gitu ya, setelah sekian tahun, setelah 2 tahun ya, setelah 2 tahun terkungkung dan sebagainya, dan sekarang ini mulai pemerintah mulai kendor dengan menurunkan level sampai level 3. Sekarang ada yang sampai level 1, bahkan kemudian sampai dinaikkan lagi Jakarta jadi level 2, tapi kemudian standarnya nanti level 3. Jadi tetap saja menurut saya jangan sampai euforia, jangan sampai kemudian merasa karena sudah divaksin 2 kali merasa mereka sudah kebal, tetap saja hati-hati. Nah, ini tapi pesannya bagi orang yang tidak percaya dengan vaksin, menganggap tuh yang vaksin 2 kali pun masih kena juga. ini bahayanya, dan lagi-lagi karena public distrust itu orang kemudian akan berpikir, ini kesempatan untuk bisnis PCR lagi. Nah, ini kesempatan untuk mendatangkan vaksin lagi. Karena kan vaksin yang ada sekarang sudah tidak efektif lagi untuk menangani Omikron tadi gitu. Jadi tetap saja semacam ini menurut saya perlu pemerintah, saya kira dalam situasi ini penting sekali untuk lebih mengevaluasi komunikasi publiknya seperti apa gitu ya. Karena ini menurut saya ya bahaya terbesar itu bukan COVID-nya justru. Yang bahaya terbesar itu adalah public distrust. Jadi kalau sudah public distrust mau diapa-apain enggak ya susah gitu Mbak Agina. Komunikasinya ini saya kira Presiden Jokowi ini susah juga ya ngomongin Presiden Jokowi ini, kelihatannya dikritik berkali-kali untuk tidak membuat kerumunan, masih terus saja berulang gitu ya. Jadi dan kemudian bagaimana kemudian beliau bisa meyakinkan publik kalau dia sendiri tidak memberikan contoh kan? Ya, tapi saya juga heran Mas Hersu. Ini sudah terjadi sekian lama COVID, ini sudah masuk bulan Desember. Presiden mengumumkan tentang COVID masuk ke Indonesia itu awal Maret ya, awal Maret. Artinya sekitar 3 bulan kita sudah memasuki 2 tahun. Begitu. Tapi juga tidak ada penelitian juga ini bagaimana sih sebenarnya psikologi presiden itu begitu ya? Apakah cara dengan membagi-bagi dengan dilemparkan sehingga orang sampai masuk ke got gitu, yang fotonya itu demikian viral di Cirebon, ini kan sebenarnya harus jadi objek penelitian juga sih kalau menurut saya Mas Hersu, apakah ini wajar atau tidak, dan kemudian juga pasti seharusnya ada yang bicara ini ya, ahli, baik itu ahli, mohon maaf gitu, ahli psikologi atau ahli jiwa begitu, karena pasti ada latar belakang lah, ada seseorang yang pada setiap kunjungannya gitu yang kontradiktif gitu. Misalnya di Cirebon adalah untuk kunjungan kerja untuk melihat vaksin yang dilakukan oleh BIN, door to door vaksin gitu ya. Nah, artinya ini adalah untuk menekan COVID. Tapi di lain pihak dalam kunjungan tersebut beliau juga melempar-lempar kaos gitu, sekedar kaos yang bertuliskan Jokowi. Nah, kalau dilihat dari politik saja itu sebenarnya sudah tidak perlu kan.
presiden toh hanya dua periode gitu. Iya kalau 3 periode itu lolos gitu misalnya, tampaknya sekarang sudah tidak berdengung lagi karena partai yang mengusung Pak Jokowi PDIP pun sepertinya juga tidak setuju gitu. Artinya itu useless lah ya begitu. Apalagi hanya sekedar kaos begitu. Tapi yang namanya masyarakat kecil kan tidak bisa dia bahwa itu jangan diambil dan sebagainya. Justru itu harus dimulai dari Pak Presiden sendiri yang memberikan contoh begitu. Nah, kalau seandainya media sudah sering berkata, terus kemudian pengamat sudah sering mengatakan ini bahwa sebaiknya itu tidak dilakukan lagi, tapi ternyata tidak memiliki efek yang apa ya konstruktif gitu di Pak Jokowi perubahan perilakunya, maka sepertinya ini harus memang betul orang yang sangat ahli lah, ahli komunikasi dan juga bisa mendalami kejiwaan Pak Jokowi itu seperti apa begitu ya. Dan Heru Budi, Kepala Sekretariat Presiden sebenarnya pada yang kasus sampai orang masuk ke got itu yang pada akhir Oktober kalau tidak salah ya, kemudian menjadi heboh pada awal September, sudah mengatakan bahwa konsep ke depan akan berbeda begitu. Konsep ke depan akan berbeda, tidak akan seperti ini lagi. Yang artinya kalau kita membaca biasanya iring-iringan presiden itu kan di belakangnya ada mobil yang khusus membawa kaos, sembako dan sebagainya begitu ya. Artinya konsepnya adalah itu ada iring-iringan presiden, mobil yang khusus membawa itu untuk kemudian berhenti sejenak, dibagi-bagikan, dilempar-lempar, jalan lagi dan sebagainya. Konsepnya tidak akan seperti itu, kita menerjemahkannya demikian. Tapi seperti kata Mas Hersu tadi, ternyata di Trenggalek pun itu masih berjalan. Jadi sepertinya ini tidak bisa. Kita tidak bisa berharap itu akan berhenti, Mas Hersu, walaupun Omikron masuk ke Indonesia. Ya. Jadi masyarakatlah yang lebih dewasa. Bukan kita minta presiden berubah, tapi masyarakat yang berubah. Kita tidak, ya akhirnya orang akan berpikir, kita tidak bisa mengubah satu orang, ya sudah. Ratusan juta rakyat inilah yang harus berubah gitu. Ya, bagaimana menurut Mas Hersu? Mbak Agi kurang jeli saya kira. Ini ternyata yang dikatakan oleh Mbak Heru Budi itu udah betul, udah berubah kok. Karena ternyata yang dilempar-lempar itu langsung dari mobilnya Pak Jokowi sendiri, bukan dari mobil di belakangnya. Jadi karena Pak Jokowi tahu mungkin dari dibisikin oleh Pak Heru Budi, Pak mesti diubah konsepnya Pak. Nah Pak Jokowi menafsirkannya kalau gitu jangan dari mobil di belakang. Mas Hersu ini bisa saja. Memang itu mobil khusus membawa kaos dan sembako dan sebagainya ya, tapi berangsur-angsur memang diberikan kepada Pak Jokowi juga begitu. Beliau itu melemparkan secara langsung selain pengawalnya juga memberikan. Pak Jokowi katanya membuat kerumunan menjaga jarak. Saya udah menjaga jarak, saya lemparnya dari mobil. Kenapa saya lempar nih? Karena itu untuk menjaga jarak. Ini kan saya mengikuti logika Mbak Agi supaya kalau nggak bisa mengubah orang ya kita yang berubah. Nah, saya coba lebih memahami faktor psikologinya Pak Jokowi. Saya sepakat, tapi memang ya susah ya kalau itu sudah kalau orang Jawa menyebutnya itu watak dengan watuk, Mbak. Ya. Watuk gampang diobati ya. Kalau watak, watuk itu kan batuk gitu. Batuk itu bisa diobati. Tapi kalau watak itu ya nggak bisa diobati ya. Jadi kita maklumi sajalah kalau Presiden Jokowi seperti itu. Toh kalau memang sesuai dengan aturan nggak lama lagi kok Pak Jokowi kan gitu akhir 2020. Mas Hersu, tapi saya protes nih. Mas Hersu juga kurang jeli. Watak ini bisa diubah kalau seandainya aturan ditegakkan, hukum ditegakkan. Ya. Nah, ya masalahnya kan bukan untuk presiden loh, aturan untuk rakyat, bukan. Oh ya, hukum untuk rakyat ya, bukan untuk semua, gitu. Ya. Nah, kita ingat Mas Hersu, bulan Februari lalu itu terjadi kerumunan di NTT dan kemudian ada koalisi masyarakat, ada 2 bahkan lebih yang melaporkan kepada polisi mengenai kesetaraan keadilan gitu. Mereka memprotes gitu. Kenapa itu bisa terjadi? Karena kita lihat ada memang yang membungkus dengan mengatakan di NTT itu hanya ratusan begitu masyarakat. Tapi kalau kita melihat videonya itu ribuan sepanjang Pak Jokowi berjalan dan kemudian di panggung dan kemudian bahkan memberikan jaket dan sebagainya, itu bersentuhan loh itu. Kalau sudah memberikan jaket dan sebagainya dan kemudian masyarakat juga tidak memakai masker. Padahal kan ada aturannya, ada Pak Jokowi sendiri pada tahun 2020 mengatakan bahwa ini aturan harus berlaku, harus ditindak tegas. Saya lupa dia sudah mengeluarkan aturan itu nomor berapa begitu ya. Dan tapi yang jelas bahwa ini aturan harus ditegaskan, tidak pandang bulu oleh semua pihak agar COVID ini benar-benar dapat diatasi begitu. Dan kemudian
ternyata itu beliau sendiri yang tidak melakukannya gitu. Ya. Dan Sudah tegas laporan itu ditolak loh Mas ya. Hersu oleh polisi. Nah, ya, sudah tegas sih sebenarnya Mbaknya ke dalam kasus Habib Rizik itu pemerintah sangat tegas kok dalam menegakkan aturan-aturan ini. Oke, saya kira itu catatan-catatan kita, tapi yang perlu kita garis bawahi ya, saya kira Mbak lagi satu bahwa sekarang ini ada ancaman baru dan dunia sudah mulai waspada. Saya kira kita juga harus ikut mulai waspada dengan Omikron ini, jangan menganggap remeh. Tapi satu hal yang juga kita ingatkan, kita harus tetap support juga teman-teman koalisi masyarakat sipil yang kemarin menantang untuk melakukan audit terhadap PT GSI, karena kan sebenarnya salah satu yang kita singgung tadi, mengapa kemudian public distrust atau kepercayaan publik terhadap pemerintah itu menurun, karena mereka, rakyat itu selalu mencurigai bahwa COVID ini selalu menjadikan dalih pemerintah untuk menambah utang, untuk memangkas anggaran, untuk menaikkan pajak, dan juga para pejabatnya bisnis PCR. Ini saya kira yang penting kita garis bawahi, misit ini penting, waspada, tetapi juga harus tetap kritis melihat berbagai kebijakan pemerintah. Iya, betul Mas Hersu. Dan untuk itu kita sih inginnya ya pemerintah betul-betul serius ya. Karena yang terlibat di dalam koalisi masyarakat sipil itu berbagai pihak begitu, dari Novel Baswedan yang dipecat oleh KPK, dan juga dari kemudian dari partai begitu juga, terus kemudian dari pengamat begitu dan sebagainya. Jadi ini semoga ini terus disuarakan supaya benar-benar concern pemerintah dalam menghadapi ini. Dan kemudian juga kita ingin tahu juga kemarin sudah ada jawaban kan ya dari juru bicara Pak Luhut mengenai ini, ya silahkan saja begitu, silahkan saja diaudit, tapi dengan ada konsekuensi, yaitu dia minta apabila itu tidak terbukti maka terus kemudian dari koalisi masyarakat sipil ini menyumbangkan berapa, sekitar 50.000 PCR gratis atau berapa begitu, beserta dengan dan sebagainya begitu. Jadi ada tantangan balik ini. Nah, kita masih melihat ini sepertinya menjadi sesuatu yang layak untuk terus kita beritakan begitu ya, karena ini juga bukti dari keadilan itu tadi, keadilan hukum, bahwa semuanya tersentuh oleh hukum gitu. Dan kemudian ya ini akan ada bisnis baru lagi nih kalau betul Omikron masuk ke kita. PCR-nya akan terus laku nih begitu. Sementara sementara katanya sih 300 masih kemahalan begitu ya. Harusnya masih bisa jauh ditekan lagi lah. Ya, oke, ini memang ini gayanya selalu begitu ya. Kemarin dengan Haris Azhar dia Pak Luhut juga akan meminta ganti rugi dan akan sumbangan ke Papua. Sekarang masa orang ngaudit kemudian kalau nggak terbukti diminta juga menyumbang PCR, ini kan yang boten-boten aja. Tapi apapun kita terus mengawal ini berbagai kebijakan pemerintah, tapi juga kita terus mengingatkan publik bahwa COVID itu nyata, COVID itu bukan konspirasi. Jadi dan kemudian menganggap bahwa ada orang tertentu Anda merasa kebal terhadap COVID, nggak ada. Nyatanya semua orang sudah terkena COVID dan korban-korban terus berjatuhan. Gitu ya Mbak Agi, kita mesti mengakhiri perbincangan kita kali ini. Saya Hasbunul Arif. Dan saya Agi Beta, kita tetap waspada, tapi harus tetap semangat. Terima kasih atas perhatian Anda, pemirsa Off the Record. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.